Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi berkenaan dengan fisika. Bab yang akan kita bahas adalah tekanan hidrostatis. Baik, kita akan mulai pembahasan kita dengan tekanan. Jadi tekanan itu diformulasikan atau dilambangkan dengan P, ya. Nah, dari kata pressure, P. Nah, tekanan adalah besarnya gaya F yang bekerja pada satu satuan luas. Ya, jadi kalau sekiranya handphone Anda ini ditekan seperti ini, nah ini yang bagian atas ini memberikan gaya. Tekanan satuannya adalah Newton per meter persegi atau Dyne per sentimeter persegi. Nah, tekanan satuannya itu adalah Pascal. Jadi, 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Ya, atau 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. Nah, ada juga yang disebut dengan atmosfer ya. Jadi 1 atmosfer atau 1 atm itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, Anda hafalkan nih rumus tekanan. P sama dengan F per A. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A itu adalah luas. Ya, berapa luas yang ditekan. Berapa luasnya? Itu satuannya adalah meter persegi. Oleh sebab itu, tekanan formulasinya Newton per meter persegi. Ya. Nah, Anda ingat-ingat nih gambar ini. Ada P, kemudian ada F, ada A. P tekanan, F itu gaya satuannya Newton, A itu luas satuannya meter persegi. Nah, jadi tekanan itu Newton per meter persegi, kalau F itu gaya ya, jadi satuannya Newton, sementara A luas permukaan bidang gaya. Nah, sebagai contoh di sini ada kasus nih, ya. Seorang memukul waktu dengan gaya 100 Newton. Jadi F-nya adalah 100 Newton. Jika luas permukaan bidang kontak antara ujung paku dengan papan adalah 2 mm persegi, berapa besarnya tekanan pada paku pada papan? Jadi ada papan ya, kemudian dipaku ya, maka dipukul di sini ya, berapa besar gaya tekannya. Nah, dari soal tersebut diketahui F-nya itu adalah 100 Newton ya. Nah, dari mana? Dari sini 100 Newton. Kemudian areal yang ditekannya ya, berapa areal yang ditekannya itu adalah 2 mm persegi. Nah, karena satuannya itu dalam meter, maka harus dikonversi dulu dari 2 mm. 2 mm persegi itu sama saja dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi ya. Jadi kalau ada soal dalam satuan milimeter, konversi dulu ke meter. Ya, berapa 2 mm persegi itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ya, 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, tentukan berapa tekanannya. Nah, sesuai dengan rumus di atas itu rumus P sama dengan F per A, maka tekanan itu adalah F dibagi dengan A. Ya. Nah, di sini A-nya itu adalah, nah kebetulan yang ditanya itu adalah berapa besarnya tekanan pada paku. Nah, mohon maaf di sini bukan A, tetapi di sini itu adalah P. Ya, jadi ini bukan A tetapi P. Oke. Nah, berarti F-nya itu adalah 100 Newton, kemudian A-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Sehingga dapatkan 100 kali 10 pangkat 6 dibagi 2. Sehingga dapat tekanannya itu adalah 50 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Atau 5 kali 10 pangkat 7 Newton
per meter persegi. Nah, itulah besarnya tekanan. Mohon maaf, ini bukan A ya, tetapi ini mestinya adalah P atau tekanannya. Baik, itu yang berhubungan dengan tekanan. Jadi formulasi tekanan adalah F per A. F untuk gaya, A adalah untuk luasnya. Oke. Berikutnya kita bahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada yang disebut dengan hidro. Hidro itu adalah air, ya. Statis itu adalah diam, ya. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan pH. Jadi P itu pressure untuk tekanan, H itu adalah hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Coba saja Anda menyelam, itu pada saat semakin dalam Anda menyelam, itu semakin terasa besar tekanan yang Anda peroleh. Nah, itu tekanan hidrostatis. Sifat tekanan hidrostatis itu ya, semakin ke bawah dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya itu akan semakin besar. Mungkin Anda bisa merasakan di telinga Anda, semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanannya. Nah, pada kedalaman yang sama, tekanan ke segala arah itu akan sama besar. Oke. Nah, rumus tekanan hidrostatis atau pressure H itu pH itu sama dengan rho dikali G dikali H. Apa itu pH? pH itu adalah tekanan hidrostatis. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton per meter persegi, ya. Atau dalam bentuk Pascal atau bisa juga dalam bentuk atmosfer, ya. Nah, kemudian rho. Rho ini apa? Rho itu adalah massa jenis zat cair, tergantung zat cairnya ya. Macam-macam, bisa minyak, bisa air, ya, bisa raksa, tergantung. Rho itu satuannya adalah kilogram per meter persegi atau gram per sentimeter kubik, ya. Nah, sementara G itu adalah gravitasi. Jadi sudah diketahui berapa gravitasi? 9,8 meter per second pangkat 2. Nah, itu. H itu adalah ketinggiannya. Nah, jadi kalau sekiranya ini adalah bejana, ya, kemudian bejana tersebut diisi oleh air, kemudian Anda menenggelamkan batu, misalkan ada dua jenis batu, misalkan batu B atau benda tertentu ya, kemudian benda A. Nah, benda B itu dapat tenggelam sejauh ini, ya, maka jarak dari benda tersebut ke permukaan air itulah yang disebut dengan HB. Height ya, dari kata height ya, ya tingginya atau jaraknya itu adalah HB. Sementara jarak dari sementara benda yang satu tenggelamnya sampai ke sini. Itu jarak dari benda tersebut ke permukaan air disebut dengan HA. Ya. Dari sini kita dapat memperoleh formulasi bahwa P HA atau pressure atau tekanan HA itu sama dengan rho dikali G dikali HA. HA itu tinggi atau jarak dari sini ke permukaan. Sementara tekanan pada B itu adalah rho dikali G dikali HB. Ya, rho itu adalah massa jenis zat cair tersebut ya. Ya, dikali G gravitasinya berapa? 9,8 dikali HB berarti jarak dari sini ke permukaan. Nah, ini untuk bejana seperti ini. Kemudian berikutnya, pada bejana yang berisi air, ya, misalkan ada bejana seperti ini kemudian diisi air. Nah, kemudian Anda lubangin nih. Ya, ada lubang C, lubang B, lubang A. Coba perhatikan, semakin dalam ya lubang tersebut kita buat, maka muncratan airnya itu akan semakin jauh. Nah, ini C itu sampai ke sini. Semakin ke atas, karena tekanannya semakin kecil, berarti jaraknya semakin dekat ya. Nah, ini juga di sini juga kenapa? Karena tekanannya semakin kecil, maka jarak muncratan airnya itu akan semakin pendek. Nah, kita lihat kalau C berarti HC itu adalah jarak dari posisi lubang itu ke atas permukaan air. B, jarak dari posisi lubang ini ke atas permukaan air. A, jarak dari sini ke permukaan air. Oke? Nah, tinggi lubang A
dari permukaan itu dilambangkan dengan HA dari sini ke sini. Tinggi lubang B dari permukaan disebut dengan HB, height B ya. Tinggi lubang C dari permukaan disebut dengan height C dari sini ke sini. Nah, kita lihat tekanan di C itu lebih besar daripada tekanan di B dan tekanan di B lebih besar daripada tekanan di A. Sehingga apa? Pancaran airnya semakin gede tekanan itu akan semakin jauh dia pancaran airnya. Gitu ya. Nah, kita misalkan massa jenis air atau rho air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik atau sama saja dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini 1 Pascal itu berapa? Itu 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Jadi 1 Newton itu berapa? 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram massa per second pangkat 2. Ya, itu 1 Newton. Nah, contohnya, misalkan ada satu contoh. Massa jenis air laut adalah 1100 kg per meter kubik. Ya, jadi ada massa jenis air laut. Berapakah tekanan pada kedalaman 10 meter? Ceritanya Anda menyelam pada kedalaman 10 meter di air laut. Berapakah besar tekanan yang Anda terima? Jika diketahui G gravitasinya 9,8 meter per second pangkat 2. Nah, dari soal ini kita diketahui bahwa rho-nya itu massa jenis air 1100 kg ya dari atas. Kemudian diketahui H. Oh, ternyata dari permukaan Anda menyelam ke kedalaman sampai 10 meter. Itu. Kemudian G-nya 9,8. Maka tentukanlah berapa pH. Ingat, pH itu apa? Tekanan hidrostatiknya. Tekanan hidrostatik rumusnya adalah rho kali G kali H. Rho-nya dapat dari 1100, ya enggak? Kemudian G-nya 9,8, ya kan? Kemudian H-nya didapat 10 meter, ya Anda menyelam ke kedalaman. Maka tekanan hidrostatisnya itu adalah 107.800 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatis pada kedalaman 10 meter itu adalah 107.800 Newton per meter persegi. Ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, ada yang namanya hukum Pascal. Ya. Jadi hukum Pascal itu tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Ya, misalkan ada bejana seperti ini. Bejana ini berbentuknya U. Ya. Nah, maka apabila Anda dimasukkan air, maka tinggi di sini itu akan sama dengan tinggi di sini. Kita lihat, di sini permukaannya lebih kecil, sementara di sini permukaannya lebih besar. Ya, makanya permukaan di sini itu luas, ya, memiliki luasnya A1, sementara permukaan di sini memiliki luas permukaan namanya A2. Ya. Nah, di sini tentunya ada gaya tekan, ya. Nah, untuk areal yang lebih kecil ini gaya tekannya itu adalah F1. Otomatis kalau Anda menekan di sini, maka tekanannya itu akan ditransfer sampai ke sini. Ya, makanya di sini F1 itu adalah gaya tekan pada ruang 1, sementara F2 itu adalah gaya tekan pada ruang 2. Ya. Nah, contoh yang menggunakan hukum Pascal, contohnya apa? Misalkan pompa hidrolik, ya, alat untuk mengempres. Kemudian ada juga dongkrak hidrolik, alat untuk mengangkat mobil, ya. Sebentar. Nah, ini contohnya ya, dongkrak. Ya, itu pakai tekanan hidrolik, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk memberikan bahasan kita tentang hukum Pascal. Kemudian yang berikutnya itu adalah rem hidrolik. Pengangkat hidrolik ada alat untuk mengangkat beban berat. Baik, saya akan memberikan satu contoh soal sehingga Anda mudah memahami bagaimana implementasi dari hukum Pascal ini. Ya, baik.
Misalkan begini, sebuah kempa hidrolik mempunyai pengisap kecil yang luas penampangnya 10 cm persegi. Penghisap besar, luas penampangnya 20 cm persegi. Jika pada penghisap kecil ditekan gaya 200 Newton, berapakah gaya yang terjadi pada penghisap besar? Nah, kita harus menyederhanakan sehingga cukup mengambil angka-angkanya saja. Diketahui berapakah penghisap kecil? Kita anggap penghisap kecil itu adalah A1 ya atau nomor 1. Nah, luas penampang pada penghisap kecil itu adalah 10 cm persegi. Dari sini dapatnya. Kemudian penghisap besar kita anggap sebagai A2. Luas penampangnya itu adalah 20 cm persegi. Dapat dari mana Pak Fajar? Didapat dari sini. Nah, kemudian jika pada penghisap kecil ditekan gaya 200 Newton, gaya itu kan F. Ya, F pada mana? F pada penghisap kecil. Berarti F1 dong. Kenapa? Karena kalau F2 itu penghisap besar. Nah, berapa gayanya? 200 Newton. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya yang terjadi pada penghisap besar? Nah, si penghisap besar itu kan F2. Nah, kita pakai hukum Pascal. Hukum Pascal itu yang tadi ya, tadi ya. Kemudian hukum Pascal yang kita pakai itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, berarti F1 per A1, F itu gaya untuk luas penampang 1, F2 per A2, gaya untuk luas penampang 2. Nah, itu F1-nya diketahui 200, ya, ini. Kemudian A1-nya diketahui 10. Nah, ini. Kemudian F2-nya diketahui 200, sorry. F2-nya itu yang ditanya. Oke, F2-nya yang ditanya. Kemudian yang berikutnya adalah A2. Mohon maaf, ini bukan F2 tapi A2. Ya. A2-nya itu berapa? A2-nya itu adalah 20 cm persegi. Luas penampang kedua. Ya udah, untuk mencari F2, maka 20-nya dipindah ke sini. Sehingga 20 kali 200 dibagi dengan 10. Sehingga dapat gaya pada penampang 2 itu adalah 200 kali 20, itu kan 200 dikali 20, itu berapa? 4.000 ya, dibagi dengan 10. Jadi tinggal 400. Ya, 4.000 dibagi 10 berarti 400. Berarti F2-nya itu adalah 400 Newton. Ya, 400 Newton. Itu contoh soal untuk hukum Pascal. Berikutnya adalah soal yang berhubungan dengan bejana berhubungan. Nah, ini contoh bejana berhubungan. Salah satu contoh bejana berhubungan adalah pipa U misalkan. Jadi pipa U adalah tabung yang terdiri dari dua pipa yang saling berhubungan. Nah, pipa yang satu, pipa yang kedua. Nah, dihubungkan dengan penyambung seperti ini. Nah, digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, bejana berhubungan ini di situ kalau misalkan pipa tersebut diisi oleh dua jenis zat cair yang berbeda, misalkan antara minyak dengan air dicampurkan, misalkan, atau minyak dengan air raksa, misalkan dicampurkan. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, di sini ada yang formulasi yang berlaku itu adalah Rho 1 ditambah H1 sama dengan Rho 2 ditambah H2. Mudah ya. Rho 1 itu adalah massa jenis zat cair 1. Nah, misalkan massa jenis zat cairan di sini. Ya. H1 berarti tinggi dari permukaan zat cair sampai ke kedalaman batas antara zat cair tersebut dengan zat cair yang lain. Sementara Rho 2 itu adalah massa jenis zat cair yang ini, yang garis-garis miring ini. Ditambah H2. H2 itu adalah tinggi dari permukaan zat cair tersebut terhadap batas antara zat cair yang satu dengan zat cair yang kedua. Gitu. Nah, keterangan, jadi Rho 1 itu massa jenis zat cair, ya satuannya apa? Rho 1 itu bisa kilogram per meter per kubik atau gram per sentimeter kubik. Ya,
Begitu juga zat cair 2. H1 tingginya bisa dalam satuan meter, bisa dalam satuan sentimeter. Jadi tinggi dari sini ke sini bisa sentimeter, bisa juga meter. Ya, untuk mempermudah, misalkan saya akan memberikan satu contoh soal. Sebuah bejana berhubungan berbentuk pipa U, ya. Terdapat air dan minyak. Oh, jadi air dan minyak ini digabungin dalam pipa tersebut. Massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0, gram per cm kubik. Jadi lain-lain ya. Jika tinggi permukaan minyak di atas bidang batas adalah 20 cm, berapakah tinggi permukaan air di atas bidang batas? Ya, berarti yang ditanya itu adalah H-nya, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya misalkan di sini adalah minyak, kemudian dicampur dengan air. Kita tahu bahwa minyak itu massa jenisnya lebih ringan. Jadi minyak itu cenderung di atas air. Coba aja Anda campur minyak dan air, maka bagian atas itu minyak. Nah, di sini diketahui massa jenis air itu adalah menurut soal 1 gram per cm kubik ya. Kemudian massa jenis minyak di sini juga diketahui 0,8 gram per cm kubik. Kemudian tinggi minyak itu adalah 20 cm dari soal. 20 cm itu dari mana? Berarti tinggi dari sini ke sini, ke batas antara minyak dan air. Berarti H-nya itu adalah 20 cm. Tentukanlah H air. H air itu tingginya dari mana? Berarti dari permukaan air sampai ke sini nih. Kalau misalkan kita ambil garis lurus batasnya. Oh, batas antara air dan minyak. Oh, ke sini. Kita lihat ya. Kalau dua cairan tersebut digabungkan ini tingginya itu tidak sama. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai bidang bebas. Ya, bidang bebas. Nah, gampang. Maka pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Rho kali H1 ditambah Rho kali H2. Ya. Berarti rho kali rho air dikali H air sama dengan rho minyak dikali H minyak. Rho airnya itu berapa? 1 diketahui dari soal. Kemudian H airnya itu adalah ditanya. Rho minyak 0,8 diketahui dari soal. Kemudian H minyaknya diketahui nih. H minyaknya itu adalah 20 cm. Dari mana? Dari soal. Nih tinggi permukaan minyak di atas bidang adalah 20 cm. Maka dari situ kita bisa mengetahui untuk tinggi air itu adalah 0,8 dikali 20. Ini pindah ke bawah kan? Dibagi 1. Berarti 16 cm. Jadi tinggi permukaan air dari bidang batas adalah 16 cm. Berarti tinggi dari sini sampai ke atasnya itu adalah 16 cm. Itulah yang berkenaan dengan bejana berhubungan. Oke? Itu berkenaan dengan bejana berhubungan. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.